Bab 1859, Naif. Bang, bang, bang. Di atas panggung, suara tabrakan aliran esensi surgawi yang bertabrakan datang. Semua orang di bawah panggung tercengang dengan keheranan. Berat sebelah. Kecuali, itu tidak sama seperti yang mereka harapkan. Pertandingan ini benar-benar sepihak terhadap Ye Yuan. Advertisement. Di bawah teknik gerakan aneh dan tak terduga Ye Yuan, Zhuo Han benar-benar disiksa. Kenapa? Kenapa seperti ini? Bakat Zhuo Han berada di urutan teratas daftar di antara berbagai ibu kota kekaisaran besar juga. Dia sebenarnya sedang dilecehkan oleh Dewa Langit Cakrawala kedua. Petik 2. Tidak heran, suster senior magang Leng pergi ke berbagai tempat bersamanya sebagai pasangan. Ternyata seperti ini. Petik 2. Murid Tousan Soar Mansion sangat terkejut. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa Ye Yuan yang biasanya mereka anggap remeh, kekuatannya sebenarnya sangat tangguh. Dewa Surgawi Cakrawala kelima Zhuo Han disiksa segera, tanpa ambiguitas sama sekali. Jika seseorang mengatakan bahwa sebelumnya itu adalah serangan diam-diam Ye Yuan yang berhasil, maka sekarang, Ye Yuan benar-benar hancur dengan kekuatan. Tidak ada kilasan sama sekali. Bang! Advertisement. Ye Yuan menginjak dada Zhuo Han dengan kaki, menginjak-injaknya ke tanah. Dia berkata dengan jijik, apakah kamu tidak akan mengajariku bagaimana berperilaku? Hanya berdasarkan sedikit kekuatanmu. Tanpa kekuatan yang cukup, Anda juga berani belajar memandang rendah dunia dari orang lain, dan memandang orang lain sebagai semut. Siapa yang memberimu keberanian? Petik 2. Kejutan di hati Zhuo Han tidak bisa menggunakan kata-kata untuk menggambarkannya. Beberapa ratus tahun yang lalu, ketika dia dan Ye Yuan pertama kali bertemu, dia bisa menghancurkan pihak lain hanya dengan satu tangan. Tetapi dengan mengandalkan bakatnya, tidak hanya celah ini tidak melebar beberapa ratus tahun kemudian, Ye Yuan menyusul dari belakang dan melampauinya. Orang ini benar-benar menggabungkan hukum spasial dan hukum pedang Dao, kekuatan tempurnya dari grafik. Kebanggaan Zhuo Han sebagai seorang jenius benar-benar hancur berkeping-keping oleh kaki ini. Lepaskan aku, dasar bodoh. Ketika tuanku mengetahui hal ini, dia pasti akan menyia-nyiakan kultivasimu dan membuatmu tidak pernah memiliki kesempatan untuk bangkit lagi. Zhuo Han mengertakkan gigi dan berkata. Wajah Ye Yuan menjadi dingin dan dia berkata dengan senyuman dingin, tidak bisa mengalahkan dirimu sendiri, jadi kamu mengeluarkan tuanmu. Namun, ancamanmu sangat bodoh. Petik 2. Selesai berbicara, Ye Yuan dengan ringan mengetuk ke arah laut surgawi Zhuo Han dengan jari. Murid Zhuo Han mengerut, terlihat putus asa di wajahnya. Tapi saat ini, perasaan bahaya yang luar biasa tiba-tiba turun. Nak, kamu berani. Pembangkit listrik dewa sejati. Advertisement. Ye Yuan langsung merasakan kekuatan pihak lain. Tubuhnya hampir membeku oleh tekanan kuat ini, tidak bisa bergerak sama sekali. Meski kakinya masih menginjak tubuh Zhuo Han, kaki ini sama sekali tidak bisa diinjak. Pembangkit tenaga listrik dewa sejati tahap akhir terlalu kuat. Namun, dia adalah Ye Yuan. Dia adalah Ye Yuan yang memahami hukum tata ruang. Bahkan pemahaman pembangkit tenaga listrik dewa sejati dalam hal hukum spasial mungkin tidak lebih kuat darinya juga. Niat membunuh ini terlalu dingin, tidak mungkin Ye Yuan akan mengundurkan diri sampai mati. Merasakan tekanan kuat ini, kedua mata Zhuo Han berbinar. Dia berkata dengan kejutan yang menyenangkan, Guru. Namun, wajah Leng Qiuling berubah drastis. Ingin mengambil tindakan sudah terlambat. Ye Yuan tertawa dingin, sosoknya tiba-tiba menghilang. Yang lenyap bersamanya juga Zhuo Han. Sesosok melangkah keluar dari kehampaan dan menatap Ye Yuan dengan ekspresi terkejut dan marah. Pergeseran spasial, anak yang hebat. Petik 2. Kedatangan itu tidak lain adalah Master Zhuo Han, Master Heavenly Water Imperial Capital, Jisun. Wark. Pada saat kritis, meskipun Ye Yuan menghindari serangan bunuh diri Jisun, dia juga menderita luka berat. Kekuatan dewa sejati bukanlah lelucon. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah lama dihancurkan menjadi daging cincang oleh kekuatan dunia. Saat ini, telapak tangan Ye Yuan ditekan di tengah punggung Zhuo Han. Selama esensi surgawi dimuntahkan, itu bisa menghancurkan kekuatan hidupnya. Alasan mengapa dia ingin membawa Zhuo Han pindah bersama adalah untuk menangkap sandera. Jika tidak,
Kekuatan dewa sejati, bahkan jika dia secara tak terduga menghindari serangan pertama, serangan kedua Jisun akan cukup untuk menyebabkan kematian juga. Dan dia tidak memiliki kelonggaran untuk melawan sama sekali. Tuan, Sel selamatkan aku. Merasakan esensi surgawi Ye Yuan mendatangkan malapetaka di dalam tubuhnya, Zuo Han sangat ketakutan di dalam hatinya. Wajah Jisun jatuh dan dia menatap Ye Yuan dan berkata dengan dingin, lepaskan Han Er. Aku akan meninggalkanmu mayat utuh. Petik 2. Ye Yuan tertawa karena sangat marah dan berkata, memang layak menjadi master dan magang, keduanya sama-sama bodoh. Anda sudah ingin membunuh saya, apakah saya akan membiarkan dia pergi? Apakah Anda pikir saya sama cacatnya dengan Anda? Jangan bergerak. Anda dapat mencoba jika Anda lebih cepat atau saya lebih cepat. Petik 2. Merasakan esensi surgawi Jisun bergelombang, Ye Yuan segera memperingatkan pihak lain. Wajah Jisun menjadi hitam dan dia berkata, jika kamu berani menyentuh sehelai rambut Han Er, aku pasti akan membuatmu menyesal datang ke dunia ini. Ye Yuan mencibir dan berkata, begitukah? Saat dia berkata, Ye Yuan meludahi esensi surgawi. Zuo Han segera memuntahkan seteguk besar darah, seluruh tubuhnya menjadi putus asa dan lembam. Ye Yuan memberikan pukulannya dengan sangat tepat, langsung membuat Zuo Han kehilangan kemampuannya untuk melawan, tetapi tidak membunuhnya juga. Ini cukup untuk menakuti Jisun. Wajah Jisun berubah, sadar bahwa dia bertemu dengan karakter yang kejam. Bagaimana mungkin dia masih berani bertindak gegabah tanpa berpikir matang? Nak, biarkan dia pergi. Kita bisa menyelesaikan semuanya melalui diskusi. Jisun akhirnya menundukkan kepalanya yang bangga dan berkompromi dengan Ye Yuan. Ye Yuan terkekeh dan berkata, apa yang perlu didiskusikan? Anda ingin menipu saya untuk meninggalkan Zuo Han, lalu membunuh saya pada saat pertama. Harus kuakui, meskipun kamu sudah sangat tua, kamu masih sangat naif. Petik 2. Wajah Jisun menjadi hitam seperti dasar wajan. Dia menemukan bahwa anak ini terlalu tajam. Muridnya dibandingkan dengan dia hanyalah seorang yang lemah. Saat dia membuka mulutnya, dia tahu apa yang ingin dia lakukan. Apa yang kamu inginkan? Jisun berkata dengan ekspresi gelap. Ye Yuan berkata dengan dingin, tunggu. Selesai mengucapkan kata ini, Ye Yuan menutup matanya dan berhenti berbicara. Jisun tercengang, tidak tahu apa arti kata-kata Ye Yuan. Tapi segera, dia mengerti. Aura lain yang sangat kuat datang dengan lolongan. Jisun, kau juga terlalu meremehkan ibu kota kerajaan 1000 angkat. Pembangkit tenaga listrik Tousan Soar Imperial Capital yang ditinggikan benar-benar menindas junior alam dewa surgawi. Apakah kamu masih menginginkan wajah atau tidak? Petik 2. Orang itu belum datang, tetapi suara itu datang lebih dulu. Kata-kata Gu Tianque penuh dengan amarah. Dia tidak menyangka bahwa dalam sekejap mata, kejadian besar seperti itu benar-benar terjadi di Tousan Soar Mansion. Alis Jisun berkerut dan dia berkata, bocah ini hampir melumpuhkan Han Er, mungkinkah ada yang salah jika aku ingin membunuhnya? Tatapan Gu Tianque memandang ke arah Ye Yuan, ekspresi menyelidik di wajahnya. Ye Yuan dengan singkat menceritakan masalah sebelumnya, Gu Tianque memelototi dan berkata, kamu mendengarnya. Master, Anda harus membela saya. Kata Zuo Han lemah. Melihat sikap Gu Tianque terhadap Ye Yuan, Jisun sepertinya telah memahami sesuatu, ekspresinya agak jelek. Benar saja, Gu Tianque mendengus dingin dan berkata, Zuo Han, menyerah. Anda dan Leng Qiuling, itu tidak mungkin. Juga, setelah kejadian ini, kalian berdua master dan magang tidak diizinkan untuk menginjakkan kaki di Tousan Soar Mansion lagi. Petik 2. Murid Zuo Han mengerut ketika dia mendengar itu, melihat Gu Tianque dengan tidak percaya, ekspresi ragu di wajahnya. Dia tidak tahu mengapa sikap Gu Tianque tiba-tiba berubah 180 derajat. Tiba-tiba, dia teringat kata-kata Ye Yuan. Ternyata, kali ini bukan Ye Yuan yang menjadi tameng Leng Qiuling lagi. Gu Tianque benar-benar berniat menjodohkan mereka berdua. Itu menggelikan. Dia masih menyamar sebagai menantu Tousan Soar Imperial Capital sebelumnya di depan murid Tousan Soar Mansion. Bab 1860, Susing. Ini, Paman Gu. Diam. Siapa pamanmu? Hal yang tidak tahu malu. Di masa lalu, saya melihat Anda masih terlihat baik,
tetapi saya tidak menyangka bahwa Anda sebenarnya tidak tahu malu. Saya hanya setuju untuk membiarkan Anda dan Qiuling berhubungan. Jadi kapan saya mengakui pernikahan Anda? Anda sembarangan membuat rumor di Tousan soal mansion saya. Apakah Anda masih menghormati saya, tuan kota ini? Petik 2. Gu Tianqui mendidih dengan amarah dan juga dipenuhi dengan ketakutan tak berujung setelah insiden itu pada saat yang sama. Jika Ye Yuan meninggal di tangan Ji Sun, seluruh ibu kota kekaisaran 1000 Soar mungkin harus menderita bencana apokaliptik. Untungnya, Ye Yuan berbeda dari orang biasa dan benar-benar melarikan diri dengan nyawanya dari tangan Ji Sun. Ini juga sangat mengejutkannya. Namun, terhadap Zuohan yang masih dianggapnya layak di masa lalu, dia tidak lagi puas, tidak peduli dari sudut mana dia memandangnya lagi. Advertisement. Melihat penampilan Gu Tianqui yang marah, wajah Zuohan seperti abu mati. Ji Sun, untuk apa kau masih rajam? Cepat dan bawa muridmu yang tidak berguna ini dan enyahlah untukku. Gu Tianqui berkata dengan suara yang dalam. Alis Ji Sun berkerut dan dia berkata dengan suara dingin, Gu Tianqui, kamu jatuh bersamaku karena seorang anak masih basah di belakang telinganya. Apakah benar-benar ada kebutuhan ini? Petik 2. Gu Tianqui mencibir dan berkata, Ye Yuan adalah penyelamatku. Apakah Anda pikir saya memiliki kebutuhan ini atau tidak? Petik 2. Ekspresi Ji Sun berubah, menatap Ye Yuan dengan agak terkejut. Setelah ini, dia menganggukkan kepalanya dan berkata, baiklah, saya mengerti. Tapi masalah hari ini belum berakhir. Nak, kuharap kau tidak jatuh ke tanganku. Han Er, ayo pergi. Petik 2. Selesai berkata, Ji Sun menyapu lengan bajunya dengan megah dan mengambil Zuo Han dari tangan Ye Yuan. Saat Ji Sun pergi, kedua mata Ye Yuan melihat hitam, dan kemudian dia jatuh ke tanah. Menghadapi Ji Sun, pembangkit tenaga listrik dewa sejati tingkat ini, Ye Yuan tidak berani mengendur sedikitpun. Saat ini, dia akhirnya tidak bisa bertahan lagi. Advertisement. Waktu 10 hari berlalu dalam sekejap. Pada hari ini, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di luar pegunungan matahari surgawi. Daya pikat warisan Empyrean terlalu besar. Bahkan jika mereka tahu bahwa ada bahaya besar, ada juga banyak orang yang bersedia terbang ke dalam api seperti ngengat. Dan di antara pembangkit tenaga listrik ini, jelas kekuatan Tousan Soar Alliance adalah yang terbesar. Pembangkit tenaga listrik dewa sejati berkata, Saudara Gu, waktunya hampir tiba, mari kita masuk ke gunung. Gu Tianqui mengangguk dan berkata, ayo. Tunggu sebentar. Tepat pada saat ini, dua sosok turun dari langit. Ketika kelompok pembangkit tenaga dewa sejati melihat kedatangan, wajah mereka tidak dapat membantu berubah dan mereka membungkuk memberi hormat saat dia berkata, kami memberi hormat kepada Tuan Jikang. Aura pembangkit tenaga listrik dewa sejati di depan itu mencengangkan, itu sebenarnya adalah pembangkit tenaga listrik dewa sejati puncak. Itu hanya untuk melihatnya mengangguk dan berkata, peristiwa besar seperti itu, ibu kota kerajaan besar surga besar saya secara alami harus ikut serta. Su Xing, kenapa kamu tidak memberi hormat kepada berbagai paman? Petik 2. Di belakang Jikang, seorang pemuda tampan menggenggam tangannya dan berkata, keponakan rendahan ini, Su Xing, menghormati paman. Jadi, kamu adalah Su Xing. Huhu, sungguh, pahlawan berasal dari anak-anak. Petik 2. Aku sudah lama mendengar bahwa bakat luar biasa muncul di ibu kota kerajaan besar surga luas, menyatukan 3 jenis kekuatan hukum, kekuatannya sangat luar biasa. Bertemu hari ini, memang sesuai dengan reputasinya. Petik 2. Advertisement. Kelompok pembangkit tenaga listrik dewa sejati benar-benar berinisiatif untuk menyanjung junior alam dewa surgawi. Ini juga membuat pembangkit tenaga listrik di sekitarnya terikat lidah. Namun, mendengar mereka berkata begitu, orang-orang ini sangat terkejut. Bagi para jenius, ada banyak yang memahami 2, bahkan 3 jenis kekuatan hukum. Namun, yang mampu memadukan 2 jenis kekuatan hukum adalah minoritas, apalagi menggabungkan 3 jenis kekuatan hukum. Mereka yang mampu memadukan 3 jenis kekuatan hukum tidak diragukan lagi adalah semua jenius tak tertandingi yang satu dari 10.000. Su Xing terlihat bangga, menerima pujian dari kelompok pembangkit tenaga listrik tanpa rasa was-was. Jelas, dia sudah lama terbiasa dengan adegan ini.
Zuo Han telah lama mengagumi nama besar saudara Su. Setelah melihat hari ini, cukup tidak ada penyesalan selama 3 kehidupan. Zuo Han tidak mau dibiarkan dalam cuaca dingin dan maju untuk menyanjung. Su Xing menatapnya sekilas dan berkata dengan tenang, "Jadi, Anda adalah Zuo Han. Saya pernah mendengar tentang Anda sebelumnya. Di bawah ibu kota kekaisaran, bakat Anda adalah yang terbaik." Petik 2. Zuo Han terkejut dan berkata, "Saudara Su sebenarnya pernah mendengar tentang saya sebelumnya." Zuo Han benar-benar diliputi oleh sanjungan dan kehormatan. Petik 2. Su Xing berkata dengan dingin, "Tapi aku pernah mendengar sebelumnya bahwa di antara ibu kota kekaisaran, masih ada putri surgawi Leng Qiuling yang bangga, yang bakatnya melebihi milikmu. Aku ingin tahu siapa itu." Petik 2. Leng Qiuling tidak menyangka bahwa Su Xing akan memanggilnya dan melangkah maju dengan agak enggan. Menyambut dengan tangan terlipat di sisi kanan bawah, dia berkata, "Yang rendah ini, Leng Qiuling, menghormati Sir Su." Ketika Su Xing melihat Leng Qiuling, matanya tidak bisa menahan cahaya. Wajahnya akhirnya menunjukkan sedikit senyuman dan berkata dengan anggukan, "Aku benar-benar tidak menyangka kalau Nona Leng benar-benar memiliki penampilan yang tak tertandingi. Nona Leng, perjalanan pegunungan matahari surgawi, Anda adalah tuan rumahnya dan harus menjagaku dengan baik." Petik 2. Alis Leng Qiuling berkerut dan berkata, "Tidak berani. Perjalanan ini, saya masih harus mencari paman untuk mendapatkan dukungan lebih." Petik 2. Saat orang-orang dengan mata tajam melihat, mereka tahu bahwa Su Xing ini menyukai Leng Qiuling. Jikang juga tersenyum dan tidak mengatakan apapun di satu sisi. Cakrawala Su Xing sangat tinggi. Gadis-gadis yang mengejarnya di ibu kota kerajaan besar surga luas yang berlimpah seperti ikan karper yang bergerak di sungai, tapi dia tidak menyukai siapapun. Dia tidak menyangka bahwa dia menemukan seseorang yang enak dipandang di sini. Di sampingnya, ketika Zuo Han melihat adegan ini, dia diam-diam bersukacita atas ketidakberuntungan orang lain di dalam hatinya. Sudah tidak mungkin baginya untuk mendapatkan Leng Qiuling. Tapi dengan Su Xing mengisi setengah jalan sekarang, dia ingin melihat apa yang harus bersaing dengan Ye Yuan dengan orang lain. Berbicara tentang Su Xing ini, dia memang seorang jenius yang tak tertandingi. Usianya mirip dengan mereka, tapi dia sudah mencapai puncak Dewa Langit Cakrawala ke-6. Lebih penting lagi, dia bahkan menggabungkan 3 jenis kekuatan hukum, kekuatan tempurnya sangat kuat. Meskipun bakat Zuo Han sangat tinggi, dibandingkan dengan dia memang sangat pucat jika dibandingkan. Ia memang punya modal yang bisa dibanggakan. Jikang tersenyum dan berkata, "Huhu, kalian semua berbakat luar biasa di antara generasi muda, prestasi masa depan Anda tak terukur. Anda secara alami harus lebih dekat." Petik 2. Dengan Jikang berbicara, yang lain secara alami menganggukkan kepala dan setuju. Orang-orang yang berasal dari ibu kota kekaisaran yang besar, mereka tidak mampu memprovokasi. Sama seperti ini, sekelompok pembangkit tenaga listrik dewa sejati menekan alam mereka ke alam dewa surgawi dan melangkah ke pegunungan matahari surgawi. Saat Ye Yuan memasuki pegunungan matahari surgawi, perasaan akrab menghantamnya secara langsung. Perasaan itu seolah-olah, dia kembali ke dunia hutan abadi. Sebelumnya, Tousan Soar Alliance melakukan penguncian di seluruh pegunungan matahari surgawi. Tetapi setelah masuknya mereka, pembangkit tenaga listrik lain juga memasuki pegunungan matahari surgawi satu demi satu. Saat ini, kepala bisa dikatakan berkerumun di pegunungan matahari surgawi. Formasi arai ini sangat mirip dengan Grand Arai 4 simbol keluarga klan. Ye Yuan dan Dasles berkomunikasi. Dasles mengangguk dan berkata, 4 simbol binatang surgawi membentuk sebuah arai, kekuatannya cukup untuk membasmi pembangkit tenaga listrik besar. Immortal Grove meletakkan arai besar yang tak tertandingi di seluruh pegunungan matahari surgawi. Menghancurkan pembangkit tenaga Empyrean mirip dengan permainan anak-anak. Petik 2. Ye Yuan berkata, dengan begitu banyak pembangkit tenaga listrik yang masuk, kemungkinan salah langkah tunggal dan itu akan memicu arai besar. Dasles tersenyum dan berkata, orang-orang bodoh ini bahkan berpikir bahwa Immortal Grove akan meninggalkan ajaran Dao-nya untuk mereka. Mereka terlalu banyak berpikir. Petik 2. Ye Yuan tidak bisa menahan senyum saat mendengar itu. Pesta itu berangsur-angsur masuk. Tiba-tiba, serangkaian jeritan datang.
Sekelompok api naik ke langit. Lebih dari selusin pembangkit tenaga listrik langsung terbakar menjadi abu. Wajah Jikang berubah dan dia memaki dengan marah. Sekelompok orang bodoh ini mengaktifkan arai api surgawi angin abadi dari arai 4 simbol besar. Begitu api surgawi terpicu, ia bersumpah untuk mengorbankan segalanya. Semuanya, cepat lari. Petik 2. Bab 1861, siapa saudara dengan Anda? Api menyebar dengan cepat dan praktis akan membakar seluruh ruang. Untuk sesaat, ratapan kehancuran memenuhi negeri itu. Di bawah kekuatan seperti itu, bahkan pembangkit tenaga listrik dewa sejati kesulitan untuk menghindari kematian juga. Adik magang junior, ikuti aku. Aku akan membawamu keluar. Petik 2. Susing melontarkan senyum percaya diri pada Leng Qiuling dan hendak memegang tangannya. Wajah Leng Qiuling berubah, dan dia buru-buru menarik tangannya kembali. Advertisement. Tangan Susing membeku di sana, ekspresinya tampak agak malu, dan dia berkata sambil tersenyum, ikuti saya dengan ama. Jangan tersesat. Petik 2. Selesai berkata, sosok Susing bergerak, melaju kencang menuju kedalaman pegunungan. Untungnya, orang-orang Tousan Soar Alliance berlari cepat dan melarikan diri dari wilayah inti dari Grand Array dengan sangat cepat. Tapi bahayanya tidak jauh. Bahkan jika saat ini berada di wilayah perbatasan, sekelompok besar api juga akan keluar dari waktu ke waktu, menuai nyawa dari sekelompok pembangkit tenaga listrik. Kekuatan pembangkit tenaga listrik dewa sejati itu tangguh, tetapi mereka juga ditunda oleh para lumpuh yang kuat itu. Adapun Susing, mereka semua, junior ini, hanya bisa bersatu. Tapi di sepanjang jalan, dengan Susing memimpin sekelompok murid untuk merintis jalan, itu sangat mulus. Tetapi dia menemukan bahwa seorang pria muda diikuti oleh Sisi Leng Qiuling dari awal sampai akhir, dan alisnya tidak bisa menahan kerutan. Wah, kamu sepertinya bukan murid Tousan Soar Mansion, kan? Pergilah, tim kami tidak membawa hal-hal yang berguna. Susing berkata dengan sedih. Advertisement. Dalam pandangannya, Ye Yuan, Dewa Langit Cakrawala kedua ini, melihat bahwa pasukan mereka kuat, dan mencari perlindungan mereka. Bagaimana dia bisa membiarkan hal semacam ini? Leng Qiuling angkat bicara, magang senior saudara Su, Ye Yuan adalah temanku. Ekspresi Susing agak canggung saat dia berkata sambil tersenyum, jadi, ini teman magang junior Sister Leng, maka tidak apa-apa. Tapi mari kita singkirkan dulu hal-hal yang tidak menyenangkan. Orang yang tidak berkontribusi, tidak berpikir untuk mendapatkan keuntungan apapun. Petik 2. Ye Yuan hanya tersenyum dan tidak berbicara. Saat ini, Zuo Han diregu tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, "Huhu, bukan hanya berteman sesederhana itu, kan? Kudengar Tuan Kota Gu berniat menjodohkan saudari muda Leng dan Ye Yuan. Magang junior Sister Leng, selamat untukmu." Petik 2. Saat kata-kata ini keluar, wajah semua orang berubah. Yang hadir semuanya adalah pahlawan muda. Kekuatan terlemah juga merupakan puncak Dewa Surgawi Cakrawala keempat. Bisakah Dewa Langit Cakrawala kedua yang sangat sedikit layak untuk Leng Qiuling? Lebih penting lagi, ada tambahan Susing sekarang. Susing juga terkejut, tatapannya saat melihat Ye Yuan memiliki permusuhan yang lebih tebal. Melihat pemandangan ini, Zuo Han diam-diam merasa senang di hatinya. Dia tahu bahwa hanya satu kalimat ini sudah cukup. Advertisement. Alis Leng Qiuling berkerut, tatapannya saat melihat Zuo Han sedingin es. Bagaimana mungkin Zuo Han tidak merasakannya? Tapi dia sudah tidak peduli lagi. Lupakan bahwa ada Ye Yuan, bahkan jika tidak ada Ye Yuan, itu juga tidak ada hubungannya dengan dia lagi sekarang. Bersaing dengan Susing, itu mencari kematian. Susing tidak ingin kehilangan posisinya di depan Leng Qiuling dan hanya berkata dengan acuh tak acuh, "Oh." Agar dapat dilihat dengan baik oleh Tuan Kota Gu, sepertinya saudara Ye ini pasti memiliki area yang melebihi yang lain. Nanti, Su ini ingin berdebat. Petik 2. Tapi satu kalimat dan bau mesiu sudah menjadi kuat. Ye Yuan menatapnya sekilas dan berkata dengan dingin, "Siapa saudara denganmu? Apakah kamu layak?" Petik 2. Semua orang tercengang, tidak menyangka bahwa Ye Yuan sebenarnya sangat pantang menyerah. Susing juga tercengang. Dia berpikir bahwa Ye Yuan akan mundur dalam menghadapi kesulitan setelah mendengar kata-katanya.
Dia tidak menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar menunjukkan sedikit perhatian pada wajahnya. Ye Yuan secara alami tidak akan memberinya wajah. Dia tidak memiliki pemikiran yang tidak benar terhadap Leng Qiuling, tetapi orang-orang ini bersikeras memperlakukannya sebagai musuh imajiner. Yang paling penting adalah Su Xing ini adalah seorang munafik yang menyamar sebagai seseorang yang bermoral tinggi dengan satu tampilan. Melihat bahwa wilayahnya rendah dan ingin mengusirnya dari tim. Sebenarnya kalau bukan untuk melindungi Leng Qiuling, dia tidak akan repot bepergian bersama orang-orang ini. Namun, Su Xing ini merasa benar sendiri dan merasa bahwa Ye Yuan mendapat manfaat dari pergaulan dengannya. Wajah Su Xing jatuh dan dia berkata dengan suara dingin, menolak wajah saat diberikan. Karena itu masalahnya, maka Anda tidak perlu mengikuti pasukan kami lagi juga. Lagi pula, kita tidak saling mengenal. Petik 2. Alis Leng Qiuling berkerut dan dia berkata, Ye Yuan adalah tamu ibu kota kerajaan seribu melambungku. Jika dia tidak ada di tim ini, maka saya akan pergi juga. Petik 2. Wajah Su Xing berubah, segera dipenuhi dengan kecemburuan. Dia tidak menyangka bahwa Leng Qiuling sebenarnya hanya sedikit memperhatikan wajahnya, dan sebenarnya berada dalam dilema sesaat. Saya akan memberikan wajah junior apprentice Sister Leng. Masalah hari ini, Su ini mengingatnya. Su Xing berkata sambil mendengus dingin. Bang! Tiba-tiba, gelombang api yang dahsyat menyerang. Semua orang menjadi pucat karena ketakutan. Su Xing, gelombang api ini terlalu kuat. Kalian jaga dirimu. Ingat, jangan berpisah. Suara Jikang terdengar saat ini. Baiklah, Penatua Ji. Su Xing berkata dengan suara yang jelas. Selesai berbicara, dia berpaling kepada semua orang lagi dan berkata, semuanya, kita akan bergandengan tangan untuk gelombang api ini, semua perhatikan perintah saya. Kakak magang junior, Kakak Leng, kau bersembunyi di belakangku. Petik 2. Su Xing memiliki penampilan yang benar yang tak tergoyahkan dalam menghadapi kematian seolah semuanya berada dalam kendali. Leng Qiuling awalnya tidak ingin menjawab, tetapi melihat Ye Yuan mengedipkan mata padanya, barulah dia mundur. Serangkaian teriakan datang lagi. Beberapa seniman bela diri yang lebih lemah masih dibakar sampai mati atau terluka parah. Ye Yuan, saat ini adalah titik antara hidup dan mati, mungkinkah kamu berencana bersembunyi di belakang seperti seorang gadis? Ketika Su Xing melihat bahwa Ye Yuan juga menyusut di belakang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan suara dingin. Tapi Ye Yuan tersenyum dan berkata, kalian semua kuat, saya hanya pemula. Lebih aman bersembunyi di belakang. Petik 2. Kata-kata itu menimbulkan banyak tatapan mencemooh. Pahlawan muda ini semua merasa bahwa Ye Yuan ini terlalu tidak tahu malu. Namun, mereka sudah tidak punya waktu untuk mencemooh Ye Yuan. Semua orang mendengarkan perintah itu. Gunakan serangan terkuat Anda dan temui gelombang api. Melepaskan. Su Xing berteriak keras, pedang panjangnya tiba-tiba menyerang. Sebuah pedang muncul, itu mirip dengan pelangi yang membelah langit, menyambut gelombang api itu. Bang! 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 Gelombang esensi surgawi warna-warni berputar di dalam pegunungan, bertemu api yang berkobar secara bersamaan. Meskipun ini semua adalah orang-orang terkemuka di antara generasi junior, arai besar angin abadi terlalu kuat. Gelombang kejut yang sangat besar membuat tubuh mereka terlempar ke belakang, darah segar mengalir deras. Seluruh orang Su Xing tampak agak celaka, pakaian di tubuhnya juga hangus secara signifikan. Namun, nyala api hanya berhenti sebentar dan kembali menyala. Wajah Su Xing berubah dan dia berteriak ke belakang, semuanya cepat lari. Api ini tidak bisa dihentikan. Petik 2. Seperti yang dia katakan, bagaimana dia masih peduli dengan Leng Qiuling, berbalik dan berlari. Bang! Api segera membakar area yang luas, jeritan bergema bersama. Cukup banyak hero muda yang tidak sempat kabur dan langsung dimangsa oleh api besar tersebut. Su Xing dan kelompok jenius menutupi kepala mereka dan bergegas pergi. Tidak tahu berapa lama mereka melarikan diri, akhirnya lolos dari kobaran api. Tetapi saat dia menoleh ke belakang, Su Xing menemukan bahwa jejak Leng Qiuling sudah lama hilang, dan ekspresinya tidak dapat membantu berubah. Zuo Han, Anda melihat junior magang Sister Leng.
Susing memandang Zuohan yang sangat celaka dan bertanya dengan suara serius. Zuohan masih belum mengatur nafasnya sampai sekarang. Melihat Susing bertanya, dia tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak melihat. Semua orang melarikan diri sendiri, bagaimana aku bisa peduli padanya? Petik 2. Alis Susing berkerut, menajamkan matanya dan melihat ke kejauhan, dia menemukan bahwa jalan ketika mereka datang sudah lama dilalap oleh api besar, menjadi lautan api. Bab 1862, Pintu 4 Simbol. Seorang pahlawan muda berkata, magang senior saudara Su, barusan, dalam kekacauan itu, saya tampaknya telah melihat magang junior Sister Leng dan Ye Yuan dilalap api. Tadi, gelombang api besar menerkam, menelan banyak orang sekaligus. Leng Qiuling sekarat di dalam bukanlah hal yang aneh. Sial, melihat lautan api yang luas di belakangnya, Susing sangat menyesal dan marah. Dia akhirnya berhasil menyukai seorang wanita dan dia benar-benar terbakar sampai mati begitu saja. Tapi Zuohan terlihat bersemangat karena dia mendengar bahwa Ye Yuan sudah mati juga. Advertisement. Magang senior saudara Su tidak perlu seperti ini. Ada banyak ikan lain di laut. Meskipun Leng Qiuling itu cukup tampan, masih ada beberapa yang bisa menandingi magang senior saudara Su dengan sedikit kesulitan. Zuohan mendesaknya. Benar saja, saat Susing mendengar, ekspresinya menjadi jauh lebih baik dan dia beralih ke ekspresi penyesalan saat dia berkata dengan anggukan, bagaimanapun, dengan magang junior Sister Leng sekarat di lautan api, aku masih sangat kesal. Petik 2. Zuohan tersenyum dan berkata, magang senior, saudara Su memang seseorang yang menghargai sentimen, Zuohan mengagumi. Kalian lihat, sepertinya ada orang yang berjalan di dalam lautan api itu. Petik 2. Tiba-tiba, seorang pemuda berteriak. Semua orang mendapat kejutan besar dan menggunakan tatapan ragu untuk melihat ke atas. Tidak apa-apa jika mereka tidak melihat, tetapi ketika mereka melihatnya, masing-masing dari mereka terkejut sampai rahang mereka menyentuh tanah. Di tengah lautan api, memang ada dua sosok yang samar-samar terlihat, datang ke sisi mereka. Bagaimana ini mungkin? Lautan api yang menakutkan, sebenarnya ada orang yang bisa bergerak di dalamnya. Petik 2. Ya, aku baru saja melihatnya dengan jelas. Pembangkit tenaga Dewa Langit Cakrawala keempat langsung terbakar menjadi abu. Bagaimana mungkin ada orang yang bergerak di dalamnya? Advertisement. Tunggu, ini sepertinya pria dan wanita. Mereka terlihat agak akrab. Petik 2. Tidak perlu dia berkata, semua orang sudah melihat dengan jelas. Kedua tokoh ini tepatnya adalah Ye Yuan dan Leng Qiuling. Ye Yuan memegang Leng Qiuling dengan satu tangan, menghilang dan muncul kembali di dalam lautan api seolah-olah mereka akan ditelan kapan saja. Tapi api ganas itu sepertinya menghindari mereka berdua. Mereka sangat aman dari awal hingga akhir. Wajah Zuohan hampir menjadi hijau, melihat pemandangan ini dengan penuh ketidakpercayaan. Swoosh! Ye Yuan melompat, membawa serta Leng Qiuling dan langsung melompat keluar dari lautan api. Tidak ada goresan. Semua orang tidak cukup berani mempercayai mata mereka. Di dalam lautan api yang mengamuk, mereka benar-benar bisa tetap sama sekali tanpa cedera. Ye Yuan memandang Susing dan berkata dengan ekspresi geli, Kakak Su, magang senior ini, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin melindungi kakak magang junior sebelumnya? Mengapa kamu berlari lebih cepat dari kelinci? Petik 2. Ekspresi Susing tercekat. Dia berjanji dengan sungguh-sungguh sekarang dengan penampilan pahlawan yang tak tertandingi, mengatakan untuk melindungi Leng Qiuling. Tetapi ketika dia melarikan diri, dia sama sekali tidak melihat Leng Qiuling dan berlari lebih cepat dari orang lain. Saudari magang muda Leng, saya. Advertisement. Susing baru saja akan menjelaskan, tetapi mendengar Leng Qiuling berkata dengan acuh tak acuh, magang senior, tubuh saudara Su tak ternilai harganya, bagaimana Anda bisa mempertaruhkan nyawa? Selain itu, magang senior, Brother Su dan saya bukanlah kerabat atau kerabat, juga tidak perlu tinggal untuk menyelamatkan saya. Petik 2. Terhadap Susing, Leng Qiuling memandang rendah dia dari lubuk hatinya. Semua orang mengatakan bahwa teman yang membutuhkan adalah teman, itu tidak salah sama sekali. Sepanjang jalan, Susing selalu melakukan yang terbaik untuk menyenangkan dan merayu. Namun ketika benar-benar mencapai momen kritis,
dia sama sekali tidak bisa diandalkan. Orang seperti itu sama sekali tidak layak untuk mengemban tanggung jawab apapun. Susing mereka semua mundur terlalu tiba-tiba meletakkan Leng Qiuling di dalam lautan api. Leng Qiuling tertangkap basah dan hampir kehilangan nyawanya di lautan api. Pada jam ke-11, masih Ye Yuan yang melangkah maju dengan berani dan membawanya keluar dari lautan api. Tapi terhadap Ye Yuan, Leng Qiuling juga sangat terkejut di dalam hatinya. Lingkungan di sekitarnya jelas semua ular api yang menari dengan liar, tapi mereka sepertinya menutup mata untuk mereka berdua. Dia sama sekali tidak mengerti apa yang terjadi. Secara keseluruhan, tempat-tempat di mana ular api tiba, ratapan kehancuran memenuhi negeri itu. Namun, keduanya bisa berdiri sendiri tanpa memperhatikan orang lain. Itu benar-benar ajaib yang tak tertandingi. Mendengar Leng Qiuling berkata begitu, hati Susing sepertinya telah tertusuk. Selama bertahun-tahun, Leng Qiuling adalah wanita pertama yang memindahkannya. Ia tak menyangka kalau dalam sekejap, hubungan kedua orang itu justru menjadi seperti ini. Dia menggunakan mata berbisa untuk melihat Ye Yuan. Dia mengaitkan insiden ini dengan Ye Yuan. Di dalam lembah di depan, sekelompok pembangkit tenaga dewa sejati telah lama tiba. Ye Yuan melirik sekilas dan menemukan bahwa pembangkit tenaga listrik dewa sejati ini semuanya membawa luka dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jumlah mereka juga berkurang sedikit. Jelas, kekuatan Immortal Wind Heavenly Fire Grand Array ini sangat kuat. Bahkan pembangkit tenaga listrik dewa sejati merasa sulit untuk menghindari hasil kematian juga. Saat ini, di lembah, selain pembangkit tenaga listrik Tousan Soar Alliance, para pembudidaya keliling lainnya juga beristirahat sendiri. Sebenarnya, pembangkit tenaga listrik keliling yang datang kali ini adalah beberapa kali dari Tousan Soar Alliance dalam hal jumlah. Di antara mereka juga memiliki beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat dewa sejati. Tetapi di tempat ini, tidak ada yang berani menggunakan kekuatan alam dewa sejati sama sekali. Jika tidak, dimusnahkan hanya masalah sekejap. Seseorang mengeluh di kerumunan, pegunungan matahari surgawi begitu besar. Kami belum menemukan pintu masuk ke tempat tinggal dan begitu banyak orang sudah meninggal. Tempat ini bukan tipuan, kan? Petik 2. Bukankah begitu? Four Symbols Grand Array ini terlalu menakutkan. Itu hanyalah api penyucian di bumi. Bukannya kita bahkan tidak bisa menemukan pintu masuk dan kita semua akan mati, bukan? Terlepas dari apakah itu Tousan Soar Alliance atau seniman bela diri keliling itu, ekspresi wajah semua orang sangat jelek. Jelas, ini juga yang mereka khawatirkan. Four Symbols Grand Array yang diletakkan Heavenly Empyrean Immortal Grove terlalu menakutkan, membasmi mereka seperti bermain. Tetapi begitu banyak orang meninggal dan mereka bahkan belum melihat pintu masuk ke tempat tinggal tersebut. Jadi bagaimana mereka tidak bisa depresi? Gemuruh. Tepat pada saat ini, di 4 penjuru lembah, 4 pintu batu muncul dari tanah, membuat gempa bumi. Kunci untuk membuka tempat tinggal terletak di dalam 4 pintu batu ini. Di dalam setiap pintu batu berisi setetes darah sejati Sour Symbols level Empyrean. Ketika Anda mengumpulkan 4 simbol darah sejati, Anda akan dapat membuka kediaman Empyrean ini, dan mendapatkan warisan Empyrean ini. Petik 2. Sebuah suara mirip dengan guntur yang menggelinding, membuat wajah semua orang sangat gembira. Darah sejati 4 simbol tingkat Empyrean, itu adalah kesempatan keberuntungan yang sangat besar. Jika seseorang bisa mendapatkan setetes darah sejati 4 simbol tingkat Empyrean, bahkan jika mereka tidak memasuki tempat tinggal, itu juga cukup untuk memberi manfaat bagi kehidupan. Kerumunan mulai mendidih karena kegembiraan sekali lagi. Terutama Jikang, kedua matanya bisa dibilang bersinar. Alamnya selalu terjebak di puncak alam dewa sejati dan terus tidak dapat menerobos. Dia tahu bahwa dia sudah menghabiskan potensinya dan benar-benar tidak dapat menerobos ke alam Empyrean lagi. Tapi, jika membiarkan dia mendapatkan setetes darah sejati 4 simbol tingkat Empyrean, maka dia kemungkinan besar akan menerobos ke alam Empyrean. Swoosh! Nyaris tanpa ragu sedikit pun, Jikang langsung bergegas menuju pintu batu di sisi timur. Pintu batu itu adalah pintu Azure Dragon. Saat ini, bagaimana Tousan Soar Alliance masih berguna? Pusat pembangkit tenaga dewa sejati ini semuanya bergerak dengan cepat, bergerak menuju 4 pintu batu.
Siapapun yang selangkah lebih lambat, peluang keberuntungan mungkin direnggut oleh orang lain. Tuan Muda Ye, pintu batu mana yang akan Anda tuju? Leng Qiuling bertanya dengan rasa ingin tahu. Ye Yuan tersenyum dan berkata, darah sejati Vermilion Bird seharusnya merupakan garis keturunan yang paling cocok untukmu. Mengapa kita tidak memasuki pintu burung Vermilion? Petik 2. Leng Qiuling memandang Ye Yuan dengan heran. Mendengar arti dalam kata-katanya, jika mereka memperoleh darah asli 4 simbol, dia benar-benar akan memberikan padanya. Ini, Tuan Muda Ye, apakah Anda tidak berencana untuk mendapatkan darah sejati 4 simbol? Leng Qiuling bertanya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, hanya 4 simbol darah sejati, juga bukan sesuatu yang luar biasa. Ayolah. Bab 1863, Wakil Api. Di depan mata mereka ada gurun yang tak terbatas. Di bawah terik matahari, seluruh dunia seperti kompor pemanas. Memasuki pintu burung Vermilion, cukup heboh. Tempat sialan ini, tidak bisa melihat akhir sekilas. Di mana kita bisa menemukan darah asli burung Vermilion? Petik 2. Kemungkinan besar, itu jauh di gurun. Jangan tunda lagi. Teruslah menunda dan orang lain akan mengalahkan kita. Petik 2. Setelah mendengar ini, kerumunan itu mengalir menuju kedalaman air pasang seperti gurun. Ye Yuan, ayo kita berangkat juga, kata Leng Qiuling. Advertisement. Tapi Ye Yuan tersenyum dan berkata, lebih tergesa-gesa, lebih sedikit kecepatan. Di luar sudah sangat berbahaya, jadi mengapa gurun ini tidak berbahaya sama sekali? Petik 2. Wajah Leng Qiuling berubah. Di gurun yang tak terbatas ini, dia tidak bisa merasakan bahaya sedikit pun. Sepertinya selain sedikit panas, tidak ada yang aneh. Ini, lalu apa yang harus kita lakukan? Ye Yuan berkata, kamu mengembangkan metode budidaya atribut es. Jadi putar metode kultivasi Anda dan Anda secara alami akan aman. Petik 2. Leng Qiuling tidak begitu yakin apa artinya, tapi dia masih mengikuti instruksi Ye Yuan dan melakukannya. Di tubuh Leng Qiuling, udara dingin berangsur-angsur tumbuh. Seluruh tubuhnya tampak jauh lebih dingin juga. Setelah melakukan ini, keduanya berjalan menuju kedalaman gurun tanpa tergesa-gesa. Kedua orang ini benar-benar melakukan hal yang tidak perlu, tempat ini tidak berbahaya sama sekali dan mereka benar-benar mulai memutar esensi dewa. Saat mereka benar-benar menghadapi bahaya, lihat apa yang mereka gunakan untuk menghadapi musuh. Petik 2. Melihat esensi surgawi di tubuh Leng Qiuling, serangkaian suara mengejek segera datang. Advertisement. Dalam pandangan semua orang, tindakan semacam ini tidak diragukan lagi sangat bodoh. Metode kultivasi seseorang yang terus berputar akan terus menghabiskan esensi surgawi di dalam tubuh. Setelah menghadapi pertempuran, seseorang tidak akan bisa menghadapi musuh pada kondisi puncaknya. ARGHH. Tepat pada saat ini, teriakan tiba-tiba datang dari kerumunan di depan. Kemudian, seluruh orangnya terbakar. Wajah semua orang berubah, segera menjauh dari orang itu. Segera, orang yang terbakar itu terbakar menjadi ketiadaan, seperti dia menguap ke udara tipis. Wajah semua orang berubah satu demi satu, tidak memahami apa yang terjadi. Dia baik-baik saja, mengapa dia tiba-tiba terbakar? Seseorang berkata dengan panik, ini, apa yang terjadi? Saat semua orang cemas dan ragu, beberapa orang lagi tepat di depan tiba-tiba terbakar, lalu terbakar menjadi kehampaan. Pada saat ini, semua orang akhirnya tahu bahwa ini bukanlah kejadian yang kebetulan. Di dalam gurun ini, tersembunyi bahaya yang tidak mereka ketahui. Semuanya hati-hati. Api ini terlalu dahsyat. Petik 2. Advertisement. Bagaimana si orang itu bisa terbakar? Aku tidak bermain lagi. Saya ingin meninggalkan tempat ini. Petik 2. Beberapa kelompok api membuat semua orang segera waspada. Beberapa orang bahkan berteriak-teriak ingin pergi. Tapi mereka hampir tidak berjalan 2 langkah ketika sekumpulan api melesat keluar, membakarnya menjadi ketiadaan. Kelompok pembangkit tenaga listrik tercengang dengan keterkejutan, sama sekali tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Leng Qiuling memandang Ye Yuan dengan agak heran. Dia merasa bahwa Ye Yuan membuatnya memutar metode kultivasinya kemungkinan besar untuk menangkal api ini. Tapi ada apa ini?
Semua pembangkit tenaga listrik itu tidak berani maju lebih dalam lagi. Namun tidak ada gunanya sama sekali, masih banyak orang yang langsung dibakar habis oleh api. Dengan cara ini, Ye Yuan dua orang yang awalnya maju perlahan berjalan ke barisan depan kerumunan sebagai gantinya. Kedua keadaan abnormal mereka segera menarik cukup banyak perhatian orang. Mengapa mereka berdua baik-baik saja? Mereka berdua terus-menerus memutar metode kultivasi mereka sejak memasuki ruang ini. Sebelumnya, kami masih mengejek mereka selama ini, mungkinkah ada sesuatu yang mencurigakan? Petik 2. Saya mengerti. Ini wakil api, 1. Petik 2. Orang yang berbicara adalah pembangkit tenaga listrik Dewa Sejati. Menyebutkan nama wakil api, ekspresi pembangkit tenaga listrik Dewa Sejati itu juga berubah secara drastis, dan dalam keadaan tidak percaya untuk sementara waktu. Bukan hanya dia, wajah orang lain juga berubah secara dramatis. Wakil api lahir di dalam hati, tanpa pertanda sedikit pun. Kekuatannya luar biasa. Legenda mengatakan bahwa wakil api dapat membakar segalanya, berubah menjadi ketiadaan. Petik 2. Ketika Ye Yuan mendengar semua orang terkejut dan bingung, sudut mulutnya tidak bisa menahan senyum sedikit. Orang-orang ini akhirnya bereaksi. Burung vermilion adalah binatang api suci. Pencapaiannya dalam hukum api sangat dalam. Hamparan gurun yang luas ini sebenarnya adalah lautan api jahat. Berjalan di gurun ini, seseorang harus memelihara ketenangan pikiran, tidak berdesir seperti sumur tua. Jika tidak, begitu api wakil dibangkitkan, seseorang akan langsung dibakar sampai mati. Tentu saja, Ye Yuan tidak mungkin tahu sebelumnya. Tapi dengan dasles di sekitarnya, tingkat jebakan ini secara alami tidak mungkin mempengaruhinya. Pada kenyataannya, sejak memasuki pegunungan matahari surgawi, Ye Yuan merasa seperti dia telah kembali ke rumah. Tanah berbahaya yang sangat berbahaya bagi orang lain mirip dengan tanah datar bagi Ye Yuan. Orang-orang ini sangat ingin sukses, ingin menemukan darah asli Vermilion Bird secepat mungkin. Secara alami tidak mungkin untuk mempertahankan pikiran yang tenang. Membangkitkan api jahat secara alami adalah sesuatu yang sangat normal. Menemukan keanehan, semua seniman bela diri ini berusaha keras untuk menjaga ketenangan pikiran. Benar saja, fenomena terbakar oleh wakil api langsung turun drastis. Namun, semuanya tidak sesederhana yang mereka bayangkan. Saat mereka terus masuk lebih dalam, suhu di gurun menjadi semakin tinggi. Kondisi pikiran mereka juga menjadi semakin mudah tersinggung. Makanya, ada orang yang mulai dibakar sampai mati oleh wakil api lagi. Di kerumunan, dua tatapan menatap tajam ke arah Ye Yuan selama ini. Yang lebih tua di antara mereka membuka mulutnya dan berbisik, anak ini memang cukup mampu, untuk benar-benar bisa melihat melalui wakil api sebelumnya. Jika bukan karena dia, kami berdua master dan magang mungkin mati di sini juga. Petik 2. Pemuda itu berkata, Guru, saya terus merasa ada yang salah dengan Ye Yuan ini. Keduanya adalah Jisun dan Zuo Han, guru dan murid. Ketika mereka berdua melihat Ye Yuan memasuki pintu burung vermilion, mereka juga mengikuti dari belakang dan masuk. Kejadian terakhir kali membuat Jisun sangat terpendam dengan amarah. Sejak memasuki pegunungan matahari surgawi, dia selalu menemukan kesempatan untuk mendapatkan Ye Yuan sendirian, ingin membunuhnya. Melihat Gu Tianque memasuki pintu kura-kura hitam, Jisun menyadari bahwa ada kesempatan. Oleh karena itu, dia mengikuti Ye Yuan dua orang dan memasuki pintu burung vermilion. Awalnya, mereka ingin segera mengambil tindakan. Tetapi ketika dia melihat Ye Yuan membuat Leng Qiuling memutar metode kultivasinya, Jisun terus merasa ada sesuatu yang mencurigakan. Oleh karena itu, dia tidak bergerak selama ini. Mereka mengikuti jauh di belakang kerumunan. Ketika dia melihat orang-orang dibakar sampai mati oleh wakil api di depan, Jisun langsung mengerti. Mendengar perkataan Zuo Han, Jisun tersenyum dan berkata, apa yang kamu katakan benar, anak ini memang agak berbeda dari yang lain. Jangan mengambil tindakan dulu. Saya merasa dengan mengikutinya, kita mungkin bisa mendapatkan panen yang tidak terduga. Petik 2. Melihat penampilan Zuo Han yang tidak mau, Jisun melanjutkan, Han yakinlah. Dendam Anda, guru pasti akan membalasnya untuk Anda. Saat kami menemukan darah asli burung vermilion, saat itulah Ye Yuan meninggal. Petik 2.
Waktu perlahan-lahan mengalir, kerumunan mencari selama setengah bulan di gurun, tetapi tidak ada hasil panen. Banyak orang menjadi semakin mudah tersinggung. Orang-orang yang dibakar sampai mati oleh api jahat juga menjadi semakin banyak. Apa tempat sialan ini memiliki darah asli burung vermilion atau tidak? Ya ampun, tidak, saya tidak bisa marah, tidak bisa gelisah, pertahankan ketenangan. Tetap tenang. Komedi slapstick orang ini langsung mengundang tawa. Tapi segera, suara tawa ini mereda. Tertawa juga tidak akan berhasil. Tiba-tiba, seseorang di kerumunan itu menunjuk ke depan dan berteriak, "Kalian, lihat. Apa itu?" Satu api wakil ini agak sulit untuk diterjemahkan. Ini adalah api yang digunakan untuk menghukum orang berdosa di neraka. Tapi dalam konteks ini, itu adalah api yang menyala saat emosi Anda bergerak. Previous. Bab 1864, membunuh orang di tempat. Tidak perlu dia mengingatkan, semua orang melihatnya. Tidak jauh di depan, sebuah oasis benar-benar muncul. Di tengah oasis ada sebuah pulau. Ada meja batu di pulau itu dan sebuah kotak diletakkan di atas meja batu. Darah sejati vermilion bird. Itu pasti darah asli burung vermilion. Petik 2. Semua orang mengamuk. Bagaimana mungkin mereka masih peduli tentang hal lain, bergegas menuju oasis seperti orang gila. Darah sejati vermilion bird adalah milikku. Tidak ada yang bisa merebutnya. Petik 2. Advertisement. Membunuh. Semua nyahlah jauh untuk ayahmu. Koma. Pemandangan yang semula masih damai langsung kehilangan kendali. Para seniman bela diri berada di samping diri mereka sendiri dengan kegilaan, berjuang untuk kotak itu. Tetapi segera, para seniman bela diri alam dewa surgawi menemukan dengan cemas bahwa kotak itu telah diambil alih oleh lebih dari selusin pembangkit tenaga listrik. Mereka tidak bisa naik sama sekali. Selusin pembangkit tenaga listrik ini semuanya adalah pembangkit tenaga listrik alam dewa sejati. Meskipun mereka menekan alam mereka di alam dewa surgawi, kekuatan mereka bukanlah apa yang bisa dibandingkan dengan alam dewa surgawi biasa. Pemahaman hukum mereka jauh lebih kuat dari seniman bela diri alam dewa surgawi, tidak pada tingkat yang sama sekali. Di sekitar meja batu, tergeletak mayat yang menutupi tanah. Advertisement. Ye Yuan dan Leng Qiuling tidak bergerak. Melihat situasi ini, ekspresi Leng Qiuling meredup, dan dia berkata, "Benar saja, kesempatan beruntung semacam ini hanya bisa dimiliki oleh alam dewa sejati." Ye Yuan berkata sambil tersenyum, "Mungkin tidak begitu." Mata indah Leng Qiuling berbinar dan dia berkata, "Apa artinya itu?" Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Kamu akan tahu sebentar lagi. Tapi sebelum ini, kami masih harus menyelesaikan beberapa masalah." Petik 2. Di antara seniman bela diri alam dewa surgawi, tatapan Zuo Han tiba-tiba berubah tajam. Dia menemukan bahwa Ye Yuan benar-benar berjalan ke sisinya. "Mungkinkah dia menemukan saya? Mustahil. Kami telah sangat berhati-hati sepanjang jalan, tidak mungkin dia tahu." Zuo Han berpikir di dalam hatinya. Pada saat ini, Jisun saat ini berada di antara selusin pembangkit tenaga listrik untuk memperjuangkan darah sejati vermilion bird dan tidak punya waktu untuk peduli sama sekali tentang Zuo Han. Hal-hal tidak berkembang menurut pikiran Zuo Han, Ye Yuan semakin dekat. "Huhu, ingin membunuh orang, lalu sembunyikan niat membunuhmu sedikit lebih baik. Dengan Jisun di sekitar, kamu terlalu sembrono dan tidak terkendali." Petik 2. Suara Ye Yuan memasuki telinga Zuo Han dengan santai, menghancurkan harapan terakhirnya. Ekspresi Zuo Han tiba-tiba berubah. Bagaimana mungkin dia masih berani bertahan? Sosoknya tiba-tiba melesat keluar, bergegas ke arah oasis. "Tuan, selamatkan aku!" Zuo Han berteriak. Advertisement. Selusin pembangkit tenaga listrik itu saat ini bertempur dalam jarak dekat tanpa istirahat. Kekuatan Jisun mengambil keuntungan yang sangat besar di antara pembangkit tenaga listrik ini dan sudah hampir merebut kotak itu. Siapa yang tahu saat ini, Zuo Han tiba-tiba kabur. Dan di belakangnya, sosok Ye Yuan tiba tinggi di udara. Pedang Frost Counter Sword di tangannya, serangan membunuh Ye Yuan sudah di tengah-tengah pelepasan. "Ye Yuan, kamu berani." Mata Jisun berubah merah karena marah saat dia meraung. Ye Yuan menyeringai dan berkata, "Apakah menurutmu aku berani atau tidak?" Waktu Ye Yuan untuk mengambil tindakan terlalu licik,
justru saat Jisun tidak bisa menjaga bagian depan dan belakangnya pada saat bersamaan. Kedua mata Jisun berwarna merah darah. Dalam interval di mana dia dalam keadaan linglung, dia dipukul oleh pembangkit tenaga listrik dewa sejati lainnya dengan pisau. Pedang yang melintasi kekosongan. Teknik gerakan Zuohan sebenarnya sangat cepat, tapi yang digunakan Ye Yuan adalah teleportasi yang lebih besar. Tidak peduli seberapa cepat dia, bagaimana bisa lepas dari pedang Ye Yuan. Sebuah pedang dilepaskan, Zuohan bahkan tidak punya waktu untuk menjerit dan benar-benar dimusnahkan. Murid jenius yang paling menjanjikan di Heavenly Water Imperial Capital, binasa. Pada saat yang sama, Jisun juga diretas dari pertempuran kerajaan dengan pisau, menderita kehilangan vitalitas yang besar. Tapi dia sama sekali tidak peduli dengan luka di tubuhnya. Dia menatap Ye Yuan saat dia meraung marah, "Ye Yuan bocah, tidak membunuhmu, aku, Jisun, lebih rendah dari manusia." Ye Yuan melihat ke arah Jisun dan berkata dengan dingin, "Aku khawatir kamu tidak memiliki kesempatan itu lagi. Aku tidak memprovokasi kalian berdua, guru dan murid, tetapi kalian berdua, guru dan murid ingin menghukumku berkali-kali. Benar-benar membawaku untuk diremas dari tanah liat." Petik 2. Seniman bela diri alam dewa surgawi itu memandang Ye Yuan dengan wajah tercengang. Anak ini, alam dewa langit cakrawala kedua, benar-benar berani memprovokasi pembangkit tenaga listrik alam dewa sejati seperti ini bosan hidup. Tapi pedang barusan memang membuat mereka terengah-engah. Puncak Dewa Langit Cakrawala kedua sebenarnya menembaki Dewa Langit Cakrawala kelima. Selain itu, orang yang dibunuh Ye Yuan bukanlah orang yang tidak bernama dan tidak dikenal, tetapi Zuohan yang dikenal sebagai jenius nomor 1 Imperial Water Imperial Capital. Apa sebenarnya latar belakang pemuda ini? Hahaha, darah asli burung vermilion adalah milikku. Tepat pada saat ini, pembangkit tenaga listrik dewa sejati yang memotong Jisun terbang dengan pedang sebelumnya, akhirnya meraih kotak itu, dan tertawa liar. Dia menyerbu keluar dari tengah-tengah lebih dari selusin pembangkit tenaga dewa sejati dan akhirnya mendapatkan apa yang dia inginkan, memperoleh darah sejati Vermilion Bird. Tatapan Jisun mengungkapkan ekspresi kegilaan, dengan paksa menekan luka di tubuhnya, sosoknya tiba-tiba menghilang. Puci, pembangkit tenaga listrik dewa sejati itu saat ini sedang tertawa terbahak-bahak ketika tiba-tiba, jantungnya menyemburkan darah segar dengan liar. Dia sebenarnya memiliki lubang yang ditusuk dari belakang oleh seseorang dengan satu pedang. Kotak di tangannya secara alami direnggut oleh seseorang. Dan orang yang membunuhnya tidak lain adalah Jisun. Dalam sekejap, dia melepaskan sebuah secret art, menstimulasi potensi dalam tubuhnya, dan menghabisi pembangkit tenaga dewa sejati dengan satu pedang saat dia sedang lengah. Setelah merebut harta karun itu, hampir tanpa henti sedikit pun, sosok Jisun berubah menjadi bayangan, melarikan diri keluar dari gurun. Ye Yuan, saat aku memurnikan darah asli burung vermilion, itu akan menjadi hari di mana kau bertemu dengan pembuatmu. Di udara, kata-kata yang ditinggalkan Jisun bergema. Bicara soal itu lamban, tapi sebenarnya, perubahan barusan terjadi hanya dalam sekejap. Baru kemudian kelompok pembangkit tenaga dewa sejati itu merasa seolah-olah mereka bangun dari mimpi. Masing-masing dari mereka berada dalam kondisi gila, bergegas mengejar Jisun. Mereka hanya menemukan darah asli burung vermilion setelah melalui kesulitan, bagaimana mereka bisa membiarkan Jisun memonopolinya. Ingin memonopoli darah asli burung vermilion, tidak ada kesempatan di neraka. Tinggalkan darah asli Vermilion Bird. Setelah kelompok pembangkit tenaga listrik dewa sejati pergi, pembantaian ini akhirnya tenang. Seniman bela diri alam dewa surgawi itu memandang ke arah Ye Yuan, mengasihani ekspresi di wajah mereka. Jisun mendapatkan darah asli Vermilion Bird, setelah pemurnian, kekuatannya pasti akan sangat melambung. Dia awalnya adalah pembangkit tenaga listrik dewa sejati. Jadi, tidakkah berurusan dengan Ye Yuan akan diselesaikan dengan mudah setelah ini? Tanpa darah asli Vermilion Bird, orang-orang ini secara alami tidak perlu tinggal lagi juga. Di tengah serangkaian desahan, seniman bela diri alam dewa surgawi ini meninggalkan oasis. Leng Qiuling datang ke sisi Ye Yuan dan berkata sambil mendesah, "Kamu terlalu impulsif. Membunuh seorang Zuohan itu mudah, tapi kamu benar-benar membuat marah Jisun seperti ini."
Dia mendapatkan darah asli Vermilion Bird sekarang. Setelah pemurnian, kekuatannya pasti akan meningkat lebih jauh. Pada saat itu, dia akan lebih sulit untuk dihadapi. Petik 2. Bahkan jika Jisun tidak dapat menggunakan kekuatan alam dewa sejati di tempat ini, wilayahnya dapat mendekati alam dewa sejati tanpa batas. Selanjutnya, pemahaman hukum Jisun sangat tinggi. Itu benar-benar tidak mungkin bagi seniman bela diri alam dewa surgawi untuk menjadi tandingannya. Memprovokasi musuh yang begitu kuat jelas bukanlah hal yang bijaksana. Siapa yang tahu bahwa Ye Yuan tersenyum dan berkata, Jisun mendapatkan darah asli dari Vermilion Bird. Kemungkinan besar, dia akan kecewa. Petik 2. Wajah Leng Qiuling berubah ketika dia mendengar itu dan berkata, Maksud kamu apa? Ye Yuan tersenyum dan berkata, darah sejati Vermilion Bird masih ada di sini, jadi, yang dibawa Jisun jelas bukan darah asli Vermilion Bird. Masih di sini. Ini, bagaimana ini mungkin? Petik 2. Bahkan jika Leng Qiuling sedingin es, dia juga terkejut dengan kata-kata Ye Yuan. Di bawah pengawasan semua orang, Jisun dengan jelas mendapatkan darah asli Vermilion Bird, tetapi Ye Yuan mengatakan bahwa dia tidak mendapatkannya.